Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan metode tentang ide diari. Sebelum kita masuk ke metode ide diari, kita harus tahu dulu nih, metode pembelajaran itu apa sih? Ada yang udah tahu belum? Pasti belum kan? Yuk kita bahas sekarang. Metode pembelajaran itu suatu upaya yang dilakukan oleh para pendidik atau tenaga pendidik agar proses belajar mengajar tercapai sesuai dengan tujuan. Jadi semuanya sudah direncanain sebaik mungkin biar tujuannya berhasil dan tercapai. Nah, setelah mengetahui tentang metode pembelajaran, sekarang kita masuk ke metode ide diari. Apaan sih ide diari? Nah, ide diari itu akan membahas tentang pengertiannya. Yang kedua, tujuannya. Yang ketiga, langkah-langkahnya. Yang keempat, diskusi. Sebenarnya ide diari itu apa sih yang menarik dari situ? Ini nih yang bikin menarik dari ide diari. Karena kita bisa nulisin apa yang kita rasain, apa yang kita pikirin, apa yang terlintas tiba-tiba di benak kita bisa tulisin di diari kita. Kalau misalkan males bawa buku diari kemana-mana, karena sekarang udah modern, semuanya udah punya handphone, kita bisa nulis ide kita di note. Jadi kita jadiin note itu sebagai diari kita, biar kalau kita lagi kemana-mana lupa bawa buku, kita bisa tulis di note handphone. Nah, kalau misalkan kayak gitu, jadi tujuannya buat apa sih? Jangan salah, metode ide diari itu tujuannya untuk menghasilkan ide-ide kreatif sebanyak mungkin dan bisa membantu peserta belajar bagaimana menggunakan kegiatan untuk menghasilkan ide. Karena setiap kegiatan apapun yang kita lakukan, kita bisa tulis di diari itu yang bisa kita jadiin ide untuk nanti menulis teks-teks yang akan dipelajari. Seperti teks anekdot, terus teks naskah drama. Nah, gimana sih cara belajar pakai metode ide diari? Langkah yang pertama yang harus diperhatikan yaitu pembagian kelompok. Di satu kelas kita harus membagi menjadi kelompok-kelompok kecil agar pembelajarannya bisa berjalan dengan kondusif. Langkah kedua, semua orang anggota kelompok harus sudah menuliskan ide-ide yang sebelumnya sudah dituliskan di dalam note handphone atau di dalam buku diari. Itu dikumpulkan. Di langkah ketiga, semuanya bisa disortir. Jadi nanti di dalam kelompok itu setiap orang yang menghasilkan, yang sudah mendapatkan ide, bisa mengumpulkan idenya itu dan disortir, dilihat mana yang sama atau mana yang lebih menarik yang bisa dijadikan bahan diskusi dengan anggota kelompoknya. Langkah keempat untuk memaparkan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Jadi nanti semua isi satu kelas bisa menambahkan ide atau mengembangkan ide yang telah didiskusikan oleh kelompok-kelompok kecil. Jadi bisa menghasilkan ide yang lebih menarik. Sekarang kita memasuki tahap diskusi. Putar pembelajaran ide diari. Yang pertama, apa yang paling menantang dari metode ide diari ini? Yang kedua, apa yang bisa diterapkan dari metode ide diari? Yang ketiga, sejauh mana latihan ini bisa menyelesaikan masalah? Yang keempat, apakah latihan ini membantu pertemuan untuk sesi lain? Yang kelima, apa yang kamu pelajari dari metode ide diari? Yang keenam, apa yang didapat dari pertemuan ini? Yang ketujuh, gagasan apa yang dihasilkan? Yang kedelapan, ide mana yang paling menarik?
Nah, sekian informasi tentang metode idea diary yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.